Tiga, formal. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi kelas 5. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabarmu hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Tadi pagi sarapan tidak? Selamat. Harus sarapan karena membantu kita punya tubuh dan kita punya otak dapat berpikir dengan semangat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran KKA pagi ini? Sudah belum? Sudah. Baik, tapi sebelumnya kita memulai kegiatan kita pagi ini dengan doa. Ibu undang kita semua berdiri lagi. Teman Rianti bisa membawakan kita dalam doa. Bukan. Marilah kita berdoa. Kita doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami datang untuk belajar. Bimbingilah kami supaya kami belajar mengajar dengan baik. Namamu Tuhan sebagai puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir. Nova ya? Ya, Ibu Nova Iji. Oh iya, Nova besok persiapan penerimaan komuni pertama ya? Ya. Baik. Kita ice breaking dulu. Masih ingat lagu 7 kebiasaan? Masih. Baik, ayo kita semua berdiri. Berdiri, ayo. Berdiri. Berdiri. Semua berdiri. Bangun pagi, 1, 2, ya. Bangun pagi beribadah olahraga, yeay. Gemar belajar makan sehat dan bergizi, yeay. Ayo bermasyarakat, bantu beristirahat. Aku adalah anak Indonesia, hebat. Mantap kelas 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke. Sekarang coba semua perhatikan dulu. Ada berapa gambar? 2. Gambar yang pertama ini apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat dulu. Di ruang kelas berantakan. Di ruang kelas berantakan. Kelas berantakan. Dari mana kamu tahu bahwa ruangan kelas itu berantakan? Dari mana kamu tahu? Dari ruang kelas. Ada apa saja di situ? Ah? Meja, kursi. Sampah-sampah atau banyak sampah yang berserakan. Ada pot bunga yang terjatuh. Lalu kursi ada yang Terjatuh. ya. Berarti ini ada di Koran.
di rumah. Tepuk tangan untuk Vino. Baik, setelah kamu melihat dua gambar ini, Ibu mau menyampaikan bahwa hari ini kita belajar kata A dengan tujuan pembelajaran itu. Setelah kamu belajar materi ini, kamu mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Materi dari tujuan pembelajaran itu adalah mengidentifikasi masalah sederhana di rumah dan di sekolah. Mau nonton video tidak? Mau. Tapi Ibu minta jangan ribut. Karena sebentar Ibu tanya. Setelah nonton video itu Ibu tanya. Jadi kamu harus benar-benar fokus. Bisa tidak? Bisa. Terima kasih kelas 5. Silakan menonton. Siapa mereka itu kamu kira? Anak sekolah. Mereka sedang apa itu? Tadi jalan kelas. Sekarang mereka pindah di mana itu? Lihat baik-baik. Mereka sedang pungut apa di dalam posisi? Sampai itu bermasalah tidak? Kalau masalah kita harus selesai. Kita cari solusi toh. Mereka pungut itu. Nah itu. Sampah yang ada di got mereka pungut. Setelah mereka bersihkan, mereka buat apa? Dibawa kemana? Tempat sampah ya. Sudah? Jadi tadi, kamu sudah nonton video belum? Video tadi, mereka melakukan di lingkungan mana? Di lingkungan apa? Mereka buat apa? Membersihkan apa? Membersihkan halaman sekolah, lalu kelas. Iya. Jadi mereka lihat ada sampah, mereka berpikir untuk membersihkan masalah. Mereka mencari penyebabnya, lalu mereka mencari solusi untuk memperbaikinya. Bisa? Bisa. Kalau berpikir berarti kita menggunakan apa berpikir? Otak. Betul. Otak ini tugasnya untuk berpikir menyelesaikan sesuatu masalah dengan baik, sehingga hasilnya jadi memuaskan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, maka hasilnya itu akan memuaskan. Betul tidak kelas 5? Betul. Sekarang kita lanjut. Kita langsung pada materinya.
di depan. Masalah sederhana itu apa? Ini. Masalah sederhana adalah kendala. Kendala yang kecil yang sering kita jumpai di rumah atau di sekolah dan dapat diselesaikan dengan cara yang mudah. Masalah sederhana itu kendala yang kecil yang kita temukan di lingkungan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kendala yang kecil tadi kita harus menyelesaikan dengan cara yang mudah. Mudah itu gampang, sederhana. Kita berpikir untuk bisa menyelesaikannya itu, sehingga masalah itu tidak boleh ada atau hadir kembali. Kalau kita sudah lihat masalah lalu kita masa bodoh, masalah itu akan terus ada toh? Atau masalah itu akan diselesaikan kalau kita masa bodoh? Tidak toh? Kita harus selesaikan. Contoh-contoh. Hari ini kita belajar khusus mempelajari masalah sederhana yang kita temukan di sekolah dan di rumah. Ada dua tempat lingkungan itu. Kalau di rumah kan kamu pasti ada toh? Kamu temukan masalah-masalah, kendala-kendala kecil. Begitu juga di sekolah. Nah, ini ada beberapa contoh. Tapi masih banyak contoh yang akan kita jumpai nanti. Yang pertama, di rumah. Lupa menutup keran setelah mencuci tangan. Tidak perlu lima keran wiper tertular. Kita lupa. Yang pada akhirnya masalah. Air itu keluar terus toh? Bisa menyebabkan banjir. Apalagi keran tetap rusak karena keluar terus. Apalagi boros terus air. Air. Pembayaran nanti meteran itu bengkak tidak? Kalau dia keluar terus, meteran itu terus berputar anak. Kecuali dia mati. Kalau dia tidak keluar, meteran itu tidak akan bergerak. Dan yang kedua, ponsel cepat habis baterai. Itu masalah. Kalau kamu pakai ponsel sampai baterai mati, baru kamu berhenti. Itu masalah anak. Nanti kamu harus cari solusinya. Dan kedua, lupa mengunci pintu saat keluar rumah. Kita itu lodo lama ke permata tertular. Itu juga satu masalah. Masalah itu akan menimbulkan suatu penyebab. Akibatnya apa? Kita cari solusinya bagaimana. Dan yang berikut contoh di sekolah. Masalah-masalah sederhana yang kita temukan di sekolah. Yang pertama, sampah berserakan di halaman sekolah. Seperti yang kamu nonton tadi. Sampah banyak di halaman sekolah. Tadi juga di dalam kelas juga banyak sampah toh? Ya. Itu masalah juga. Dan yang kedua, lupa membawa buku pelajaran. Nah, ini pasti sering terjadi toh? Ya. Kamu pasti sering lupa membawa buku pelajaran, buku PR. Ibu, saya lupa bawa itu. Itu juga tanpa kamu sadar itu adalah salah satu masalah yang menghambat proses belajar kalian. Kalau kamu tidak bawa buku pelajaran, otomatis kamu punya proses belajar terganggu. Teman yang lain ada buku, kamu tidak ada. Ibu suruh buka buku halaman ini, kamu buka bagaimana? Karena kamu punya buku tidak ada. Ya. Jadi itu mengganggu, toh? Mengganggu proses belajar kamu. Dan yang berikut, komputer di laboratorium tidak bisa digunakan. Kita di sini bukan pakai komputer, kita pakai apa kamu dulu itu AMDK itu? Chromebook. Kalau Chromebook tidak bisa dibuka, otomatis kamu bisa gunakan tidak? Iya. Masalah tidak itu? Masalah. Sekarang kita cara mengidentifikasi masalah. Kita cara menggali, menyelesaikan, mencari tahu sebab akibatnya, lalu kita cari solusinya. Solusi itu jalan untuk memperbaiki.
melihat dulu, kita masuk data. Lalu dia proses, lalu dia keluarkan. Begini juga sama. Kita melihat di lingkungan sekitar kita. Ada masalah tidak? Setelah ada masalah, kamu merekam, mencatat itu. Lalu menceritakan kamu bisa buat laporan atau kamu melakukan tindakan kamu itu apa? Agar bisa menyelesaikan masalah yang kamu lihat tadi. Bisa. Yang pertama mengamati kegiatannya, melihat atau memperhatikan situasi di sekitar. Nah, kamu lihat di sekitar ini. Coba kamu lihat di kelas kamu. Bersih atau kotor? Bersih. Berarti kamu tadi pagi menjalankan piket. Lalu contohnya melihat sampah berserakan di halaman sekolah. Kamu datang pagi kamu datang, pasti ruangan kelas kotor toh? Halaman di depan itu kotor tidak? Kotor toh? Pagi-pagi datang itu. Ada sampah tidak? Ada. Kemarin pas jam istirahat, kamu jajan, buang sampah sembarang. Nah, sekarang mencatat dari kegiatannya, menuliskan masalah yang ditemukan.
punya halaman rumah jadi kering. Kelihatan tidak segar. Betul tidak? Betul. Kalau panas-panas begini kita punya rumah terasa lebih panas karena tidak ada pohon yang ada di halaman kita punya halaman rumah itu. Penyebabnya apa? Dari masalah lupa menyiram itu tanaman. Selalu sibuk bermain. Anak-anak usia kamu pasti tiap kali pulang sekolah buang tas, buka baju langsung makan, lari. Kalau ada yang tidak makan, lari ke siang bermain. Sehingga dia lupa untuk dia punya tugas siram tanaman itu. Kalau sudah bermasalah, kita sudah tahu penyebabnya, kita mencari solusinya. Di sini contoh solusinya adalah Membuat jadwal penyiraman. ya, tahan jadwal seperti roster mereka. Ya. Tetapi ini jadwal untuk menyiram tanaman. Jam berapa saya harus siram tanaman? Sehingga ketika kita bermain, kita akan tetap ingat, saya punya tugas itu belum, misalnya tentang sore ini. Jam 5 itu saya harus sudah pulang siram tanaman. Kalau seperti kita buat jadwal, otomatis kita ingat tidak anak? Ingat. Jadwal tadi bisa kita pakai tulis, kita letak di kamar, di kamar itu. Sehingga setiap bangun pagi ada yang penting kita keluar masuk kamar kita akan baca. Oh, saya punya jadwal di sana itu. Nanti saya punya tugas setiap jam 5 sore atau jam 6 pagi saya siram bunga. Kalau kita jalankan solusi ini, maka tanaman itu akan jadi Segar. subur. Sekarang permasalahan yang kita temukan di lingkungan sekolah, tempat kita belajar ini kan, masalahnya adalah tempat sampah penuh. Ya, kalau di sekolah itu masalah yang paling identik adalah sampah. Karena otomatis kamu semua ini beli jajan toh, Ya. habis makan jajan buang saja sembarang. Padahal dia punya tempat itu ada di mana? Di tas kan? Tidak. Ya, di tempat sampah. Jadi kita memilih masalah solusinya juga harus yang tepat. Ini tempat sampah penuh. Penyebabnya apa tempat sampah penuh itu? Tidak ada yang membalasnya diri. Rutin terus setiap hari. Jadi kalau hari ini tidak ada yang buang sampah, maka besok kita datang tambah sampah lagi, sampah itu menjadi
penyebabnya apa, solusinya apa, sudah bisa mengerti tidak? Ya. Betul tidak kelas 5? Betul. Karena sebentar lagi Ibu akan bagikan tugas kamu kerja dalam kelompok yang sudah memburuk ini. Bisa? Bisa. Tahu pengertian masalah sederhana? Tahu. Contoh-contohnya Tahu. di lingkungan rumah dan di sekolah? Tahu. Bisa ingat? Bisa. Penyebabnya, solusinya bisa? Bisa. Terima kasih. Sebentar lagi kamu akan membagikan lembar kerja kamu kerja bersama di kelompok. Tidak boleh terburu-buru. Jadi setelah itu kamu kerja sama-sama bagi siapa yang tukang tulis. Setelah selesai waktunya, nanti setiap kelompok putus 2 orang tampil ke depan untuk mempresentasikan, melaporkan hasil kerja kalian, dan kelompok yang lain menanggapi, mendengar dan menanggapi. Bisa ya? Bisa. Oke. Ambil yang hurufnya bagus dia yang tulis. Kalau merasa kurang jelas, tanyanya di Ibu. Tapi Ibu bagi Ibu, jelaskan dulu. Jangan langsung kerja. Rianti. Oke, semua perhatikan di RKPD dulu. Dan sambil mendengar sini. Mama dengar dulu. Dengar dulu semua. Perhatikan. Di RKPD itu ada nama nama kelompok. Jadi tulis kamu punya nama semua itu, nama singkat cukup baik. Tidak perlu nama panjang. Tulis sama, junior, aktif gitu ya. Lalu baca petunjuk pekerjaan itu. Yang pertama, bacalah setiap instruksi dengan teliti. Ada tulis itu. Jadi baca soal suruhan itu baik-baik. Lalu yang kedua, lakukan pengamatan sekitarnya Tulis jawaban kamu itu dengan rapi. Jadi Ibu bilang tadi, yang hurufnya bagus dia yang tulis. Lalu setelah itu kamu diskusi sama-sama, kamu laporkan siapa yang tampil di depan. Oke? Sekarang kamu lihat dulu nomor 1. Observasi masalah. Kamu tulis masalah apa? Jadi yang kelompok 1 dan kelompok 2, di punya teman kelompok dengan nama, kamu tulis masalah yang terjadi di rumah. Kasih contoh 2. Sedangkan kelompoknya Sanchez dengan Rianti tulis masalah yang terjadi di sekolah. Yang soal nomor 1 tuh. Tulis 2. Masalah yang ditemukan itu apa? Lalu lokasi itu kamu isi apa? Macam kelompoknya sama dengan Ilva tulisnya di rumah. Kelompoknya Sanchez dengan Rianti tulisnya sekolah. Itu nomor 1. Sekarang lihat di nomor 2 dulu. Analisis sederhana itu. Tulislah penjelasan singkat mengapa masalah itu terjadi. Nah, pada saat ini masalah yang tadi kamu tulis di atas itu, tulis lagi di kolom yang di bawah, tapi penyebabnya beda. Tulis dan tahu penyebabnya apa ini. Nomor 1 penyebabnya apa? Nomor 2 penyebabnya apa? Seperti tadi itu seperti tadi. Yang seperti ini. Penyebab-penyebab bisa? Dan nomor 3, kamu pilih salah satu masalah. Masalah yang tadi itu kamu pilih 1. Bisa? Mengerti sampai sini? Lalu lokasinya di mana? Tempatnya tadi itu kan di sekolah atau di rumah. Lalu penyebabnya apa? Yang tadi di kolom penyebab itu kamu open ke bawah. Mengerti? Mengerti tidak? Lalu yang terakhir, solusinya apa? Kamu cari solusinya, tulis di sini. Bisa? Tulis pelan-pelan. Ayo bekerja sudah. Yang rasa tidak mengerti atau kurang paham, tanya di ibu. Ayo, sini lagi saya. Baca sama-sama, kita pikir sama-sama Nah, itu tulis nama dulu. Nama semua teman ini. Satu teman kan kita sekolah toh? Tulis sudah. Tulis nama sudah. Dan nomor 1. Nomor 1, kamu pikir sama-sama. Nah, ini tulis masalah yang terjadi di rumahnya. Pelan-pelan. Tulis nama dulu saya. Diva ke tengah lagi supaya teman yang lain mereka dia tahu soalnya dibaca. Ya, tulisnya di dalam tabel itu ke anak.
Nanti atas juga. Jangan gambar dong sayang, tapi kan teman itu sama-sama tulis. Baca tulis, baca tulis. Kalau di sini dibaca tidak apa-apa. Baca yang sama yang teman. Bilang apa kamu punya yang pertama? Ya, contoh ya, ini dokter menurut di dapur. Itu kamu yang contoh masalah di rumah. Kamu tulis. Kamu semua. Ya, juga. Jangan dibaik.
Iya, yang penting sesuai. Penyebabnya itu solusinya harus sesuai dengan penyebab yang muncul itu. Betul toh? Yang solusi benar itu. Kan diajarkan solusi yang terbaik dan solusi yang kurang baik, kurang tepat. Sekarang tulis masalah di sini. Piring kotor yang ada di dapur. Penyebabnya apa? Bisa pilih dua. Sudah benar? Sudah keluar satu? Ya di sini, ya di sini. Nanti masalah yang kamu ambil itu solusi di bawah juga harus dua ya. Kalau penyebabnya dua, solusinya dua. Iya, dari mana? Bagaimana lo? Ini dua, bisa dua untuk lagi. Tapi lagi mana? Tapi sebentar solusinya di sini juga kamu harus tulis dua. Contohnya solusi masalah yang kamu ambil itu di sini toh bertengkar dengan teman kelas kita. Itu penyebabnya itu kamu tulis dua di sini. Solusinya kamu tulis dua. Kalau pasang di bawah juga ya. Sebentar kamu baca itu. Oke. Kalau tempat sesam tulis di samping baik, ketika sebentar kamu yang baca toh. Ini. Harus dua, satu lagi di mana? Yang ini dulu, ini satu mana? Ini kamu boleh pilih. Di sini,
dengan dua penyebab. Setelah itu kamu mencari solusinya, juga harus dua. Contohnya tadi itu. Bisa? Mengerti? Atau cukup satu saja? Cukup satu saja. Contohnya penyebabnya satu, solusinya satu. Kalau siapa yang sudah tulis dua lebih bagus lagi. Berarti dia punya kelompok berpikirnya bagus. Dan solusinya penyebabnya juga sudah. Ini satu dengan ini dua. Semua sudah. Kita empat kelompok ini. Apakah semua perlu maju atau satu-satu? Usus saja. Francis, penyebabnya itu cuma satu. Mau pilih yang mana? Mau kamu punya di sini kan bagus ada dua loh. Mau pilih yang mana penyebab?
pertama itu bertengkar dengan teman luar biasa ya, itu masalah itu. Penyebabnya tadi udah baca ada berapa? 2. Oke lanjut. Yang kedua, datang terlambat di sekolah. Penyebabnya tidak menyiapkan berangkat sekolah lebih awal. Transportasi terlambat atau macet. Iya. Masalah yang ditemui bertengkar dengan teman di sekolah. Lokasinya di sekolah. Penyebabnya berebut tempat duduk atau alat tulis, salah paham saat bermain. Di awal solusinya menyelesaikan masalah berbicara dengan baik-baik. Yang kedua, melatih siswa mengontrol emosi dan belajar berbagi. Aduh, tepuk tangan untuk kelompoknya nanti. Di sini, salah. Di sini Ibu senang karena dia pilih masalahnya bertengkar dengan teman di kelas. Itu masalah ya kan? Dan di sini juga dia menjelaskan penyebabnya. Penyebabnya itu adalah salah paham saat bermain. Pasti kamu alami tidak? Kamu sering bertengkar dengan teman tidak kalau salah paham bermain? Sehingga kalau teman tidak sengaja itu yang kamu marah. Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. 3. Ada yang mau bertanya? Atau tidak? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kelompok 1 sudah belum? Kita beri kesempatan kepada kelompok 1. Mari. Silakan. Ayo maju jangan malu-malu. Bisa dengar? Terima kasih. Kami dari kelompok 1. Saya diri sedikit Kak. Di sana saja. Di sana ada di belakang. Ya teman-teman bisa lihat semua. Suara buat lagi saya. Buka belek. Suaranya buka belek. Terima kasih, kami dari kelompok 1 Akan menyampaikan. akan menyampaikan hasil kerjaan kami. Iya bagus. Masalah yang ditemukan piring kotor di dapur. Lokasinya di rumah. Boleh berdiri. 2. Mainan adik berantakan di ruang keluarga. Lokasinya di rumah. Suara besar lagi saya. Masalah piring kotor menumpuk di dapur. Penyebabnya tidak ada jadwal giliran mencuci piring. 2. Sibuk dengan aktivitas lain sehingga menunda mencuci piring. 2. Mainan adik berantakan di ruang keluarga. Adik lupa merapikan mainan setelah bermain. Masalah yang piring kotor di dapur. Lokasi di rumah penyebab tidak ada jadwal mencuci piring. Di awal mencuci langsung mencuci piring setelah selesai makan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Mereka memberi contoh masalah sederhana itu di rumah. Di rumah dengan tadi itu piring kotor dan mainan adik berserakan di ruang keluarga. Ada solusinya yang mendengar tuh tadi? Ada. Bagus sekali. Terima kasih. Kan sebelum mereka pulang ada pertanyaan tidak? Ada yang mau bertanya? Ada. Pas, Oke, terima kasih. Silakan duduk. Lembar kerjanya dikembalikan lagi. Oke, kelompoknya nama. Silakan maju. Suara itu agak besar sedikit ke teman-teman. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 Ya. mau menyampaikan hasil diskusi kami. Masalah yang ditemukan. Kompor dibiarkan menyala setelah selesai masak. Lokasi rumah. Lampu kamar dibiarkan menyala siang hari. Ya, itu masalah kalau lampu nyala terus. Terus. Penyebabnya lupa mematikan lampu saat pagi hari.
Kompor dibiarkan menyala setelah selesai masa. Penyebab: lupa mematikan kompor setelah selesai masa. Ya, langsung Solusinya: solusinya. membiasakan mengecek kompor setelah selesai masa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Masalah yang mereka ambil itu adalah masalah di rumah yang mereka temukan di rumah tadi. Kompor ya, Ya, lupa mematikan lampu pada siang hari dan kompor itu tidak dimatikan setelah selesai masak. Itu masalah masalah bencana. Sehingga mereka mencari solusi tadi. Betul tidak? Solusinya sesuai yang tidak itu? Sesuai. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 sekali lagi. Ada pertanyaan untuk mereka? Oke, silakan kembali Hama. Terima kasih. Lembar kerjanya dikembalikan Ibu. Untuk kelompok yang terakhir, Ibu persilakan maju ke depan. Bisa berdiri langsung di sini supaya saya. Suaranya besar, ya. Ayo sudah. Baca cukup satu-satu contoh ya. Lagi. terima kasih kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Masalah yang ditemukan: kursi atau meja kelas rusak. Lokasi di sekolah. 2. Lupa membawa buku pelajaran. Lokasi di sekolah. Masalah: kursi atau meja kelas rusak. Penyebab: digunakan secara sembarangan. 2. Lupa membawa buku pelajaran. Penyebab: terburu-buru berangkat ke sekolah. Masalah yang dipilih: lupa membawa buku pelajaran. Lokasi di sekolah. Penyebab: terburu-buru berangkat ke sekolah. Ideal solusi: mengecek buku setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Iya, tepuk tangan dulu. Mereka mengambil masalah lupa membawa buku pelajaran ke sekolah. Penyebabnya apa tadi? No, penyebabnya? Mengecek buku setiap pagi sebelum Penyebabnya itu solusinya. Penyebabnya. Dari A, jangan lupa. Penyebabnya. Penyebabnya. terburu-buru berangkat. Iya. Naik terlambat, lupa bawa buku kata dia terburu-buru ke sekolah. Nah, solusinya adalah dia mengecek. Dia punya kelengkapan sekolah sebelum berangkat ke sekolah. Ada pertanyaan untuk kelompoknya Sanchez? Tidak. Semua bisa diterima atau tidak ini? Bisa. Tepuk tangan untuk Sanchez dan teman-teman. Baik, kelas 5 luar biasa. Bisa mengerjakan LKPD ini dengan baik dan benar. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Bunyi teman, bunyi ibu. Salut. Salut. Baik, ibu bisa duduk, minta duduk yang rapi, lipat tangan dulu. Sudah capek kan? Sudah capek belum? Ibu ini Oke, pasti sudah capek, tapi sedikit lagi. Ibu mau jelaskan rangkuman semuanya. Jadi kelas 5 hari ini kita belajar tentang masalah sederhana, yang mana masalah sederhana itu merupakan sebuah kendala yang kecil yang kita temukan di mana? Di Di sekolah. rumah atau di sekolah, dan kita mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan. Dan kita juga mencari apa penyebab dan solusinya. Jadi setiap kita itu dalam keseharian kita akan menemukan permasalahan. Tetapi ingat, kita harus apa? Berpikir apa? Konstitusional. Berpikir yang sesuai dengan dasar-dasar itu apa? Konstitusional. Jadi kita harus mengidentifikasikan dengan baik, mencari tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. Jangan kamu tidak tahu masalahnya apa, langsung kamu datang membuat yang salah, memberi solusi yang salah. Solusi itu ada yang benar, ada yang
membela satu pihak saja. Itu solusi yang salah. Betul tidak? Kalau solusi yang benar adalah menyelesaikan dengan mendamaikan mereka, toh? Ya, baik. Kelas 5. Bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Senang, betul tidak? Kamu sudah memahami arti masalah? Kamu juga bisa mencari tahu penyebab dan solusi dari masalah sederhana itu? Iya. Bagaimana sikap kamu untuk keseharian kamu nanti dengan belajar di masalah ini? Mungkin Sanchez bisa jawab? Ya, coba kita dengar Sanchez dulu. Dengan belajar ini kami bisa melihat penyebab dan solusi dalam suatu masalah sederhana. Ya, tepuk tangan untuk Sanchez. Dengan pelajaran hari ini, kamu bisa melihat dan mencari tahu apa penyebab dan solusi dari masalah yang kamu hadapi di rumah atau di sekolah. Baik, kelas 5. Minggu depan kita bertemu lagi. Kita punya materi pembelajaran minggu depan itu pemrograman atau tingkat pradasar instruksi. Seperti apa instruksi, bagaimana instruksi, minggu depan baru kita paham. Bisa ya? Oke, sebelum kamu pulang, nanti sebelum kamu istirahat, kita dulu pulang ya, istirahat. Ibu mau menyampaikan bahwa cuaca desa kita situasi saat ini panas ya. Jadi tolong sebentar kalau pulang atau sebentar cari istirahat, jangan makan sembarang. Apalagi besok kita ada acara pesta. Ibu minta boleh ikut pesta, tapi jaga makan minumnya, jangan ete terlalu lama sehingga hari Senin itu kita masuk sekolah. Besok kita semua ke gereja toh? Ke gereja. Kita lihat kita punya adik-adik mereka menerima komuni pertama. Jadi diingat tadi, makan jangan sembarang, jangan bersiar ya. Amete terlalu banyak. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita berdiri. Ibu minta Hana menutup pelajaran kita ini dengan doa. Kita ambil sikap doa. Hadap ke pojok dulu. Ayo Vino, sikap doa. No, berdiri. Sikap doa. Tangan di dada semua. Lihat ke pojok. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dan Surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Dan tadi pagi hingga siang ini kami boleh istirahat. Berilah istirahat kami dengan baik, supaya kami istirahat dengan baik. Nama Tuhan terpuji dengan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.